Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wala hawla wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa min tabi'ahum bisan ila yaumiddin. Hadirin saudaraku seiman dan seagama dimanapun Anda berada. Saat ini banyak kaum muslimin yang tidak menyadari ataupun pura-pura tidak menyadari bahwa segala aktivitas kita setiap harinya, mulai dari kita bangun tidur di subuh hari, ada yang mungkin bersih-bersih dulu, kemudian mandi, lalu berangkat ke masjid untuk sholat subuh. Setelah itu kita kembali lagi ke rumah kita, dan mungkin ada yang mempersiapkan dirinya untuk berangkat ke kantor ataupun ke tempat berdagangnya, ataupun melakukan aktivitas lainnya yang positif. Kemudian sore harinya kita kembali lagi ke rumah kita, kemudian ada yang mungkin bersih-bersih lagi, kemudian mandi, lalu berangkat lagi ke masjid untuk sholat maghrib dan isya. Setelah itu kita kembali ke rumah untuk istirahat dan tidur. Kemudian esok harinya begitu lagi aktivitas kita, dan mungkin nanti di hari Sabtu dan Ahad mungkin ada yang pergi liburan ataupun berwisata. Dan ketahuilah semua saudaraku seiman dan seagama, tidak seterusnya kita bisa akan begini. Sehebat apapun kita mengejar prestasi kita di dunia ini, sehebat apapun kita menjaga kesehatan kita dengan berolahraga, sehebat apapun kita mengejar pendidikan kita sampai ke jenjang S1, S2, S3 ataupun sampai ke profesor, dan sehebat apapun kita mengejar jabatan kita di tempat kerja kita, apakah itu di instansi pemerintahan ataupun swasta ataupun di BUMN, semua ini pasti akan berakhir di saat ajal kita telah datang. Bukankah kita ketahui semua bahwa di rumah sakit mungkin ada 2 ataupun 3 ruangan, dan kalau kita maksimalkan misalnya di dalamnya ada 20 ataupun sampai 30 ranjang tempat tidur untuk pasien. Dan kalau kita gabungkan semua pasien, semua staf-staf rumah sakit dan dokter-dokter yang ada di rumah sakit tersebut, maka tetap kita akan dapati orang yang lalu lalang yang beraktivitas di luar rumah sakit tersebut lebih banyak jumlahnya daripada orang yang ada di dalam rumah sakit tersebut. Maka ini berarti saudaraku seiman dan seagama bahwa orang yang meninggal di dalam keadaan tidak sakit itu lebih banyak jumlahnya daripada orang yang meninggal di dalam keadaan sakit di rumah sakit tersebut. Lalu mengapa banyak orang yang lalai dalam hal ini? Dia pikir nanti sakit-sakit badannya, sudah bungkuk badannya, sudah beruban rambutnya, kemudian sudah rabun matanya, berkurang pendengarannya, giginya satu-satu sudah copot, lalu sakit keras, kemudian masuk ke rumah sakit lalu meninggal dunia. Tidak, saudaraku seiman dan seagama, kematian pasti akan menjemput kita, tidak mengenal berapa umur kita, apa pangkat kita, apa jabatan kita. Jika ajal telah datang, maka kematian pasti akan datang menjemput kita. Maka jangan kita lalai dalam hal ini, karena segala apa yang kita perbuat di dunia ini kita akan pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana telah dijelaskan, sebagaimana Allah telah berfirman di dalam surah kedua Al-Baqarah di ayat 281, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wattaqu yawman turja'una fihi ilallah summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuslamun. Dan takutlah pada hari ketika kamu semua dikembalikan kepada Allah, kemudian setiap orang akan diberikan balasan yang sempurna terhadap apa yang telah dilakukannya, dan mereka tidak akan disolimi. Ini berarti ayat ini menjelaskan bahwa kita semua akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak ada yang kekal di dalam dunia ini. Kita akan menerima balasan-balasan terhadap apa yang telah kita lakukan di dunia ini. Jika perbuatan yang baik kita lakukan seperti sholat, sedekah,
kemudian umroh, haji, berbakti kepada orang tua, membantu fakir miskin, membantu pembangunan masjid, kita pun kelak akan mendapatkan balasannya di akhirat nanti. Tetapi jika sebaliknya kita melakukan kekafiran, kemaksiatan, melakukan persinahan, itu pun kita akan mendapatkan balasannya nanti terhadap ancaman yang Allah telah janjikan kepada kita semua. Maka saudaraku seiman dan seagama, jangan kita lewatkan, kita lalai dalam dunia ini. Jangan kita sia-siakan waktu yang Allah masih berikan kepada kita semua. Sesungguhnya Allah sayang kepada kita semua, sampai-sampai kita semua diberikan tiket VIP. Kalau saya mungkin ini tiket istimewa, tiket VIP kepada kita semua, yaitu taubatan nasuha. Jadi mari kita manfaatkan ini. Apabila memang dulunya kita melakukan kesalahan-kesalahan, dosa-dosa, maka mari kita gunakan tiket yang Allah berikan kepada kita semua, tiket VIP, yaitu taubatan nasuha. Kita bertobat kepada Allah dan berjanji untuk tidak melakukan lagi dosa-dosa yang pernah kita lakukan selama kita hidup di dunia ini. Jadi jangan kita berpikir bahwa kita selamanya akan hidup di dunia ini, karena kita akan dikembalikan kepada Allah dan mempertanggungjawabkan segala apa yang telah kita lakukan di dunia ini. Jangan sampai tiba hari penyesalan nanti baru kita mau menyesal ingin dikembalikan lagi di dunia ini. Jadi saudaraku seiman dan seagama, dimanapun Anda berada, jangan kita terlena dan lalai di dalam kehidupan dunia ini. Mari benar-benar kita manfaatkan waktu ataupun segala nikmat yang Allah masih berikan kepada kita semua. Mari manfaatkan nikmat tersebut dan jadikan nikmat tersebut menjadi sarana ataupun fasilitas untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hadirin jamaah sekalian, dimanapun Anda berada, semoga Anda yang telah menyaksikan tayangan ini, kelak kita akan dipertemukan lagi di dalam surga firdausnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.